Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Smabel Velas, balik lagi ke Smabel Podcast episode yang ke-17. Wah, gak kerasa ya Kak, sekarang udah episode 17. Tuh, berarti udah banyak banget ya nih kegiatan-kegiatan yang ada di Smabel. Betul. Di episode 17 nih kita bahas apa sih ya? Nah, kita akan mendengarkan kronologi serta proses pemulihan korban kebakaran Manggarai ini Kak. Oh, yang besar banget kemarin itu ya? Iya, betul. Sebelumnya bagi yang belum kenal nih sama hostnya, saya Zalika Lafatunisa Fajar Putri. Dan saya Rasya Triana Taska Putra, selaku host yang akan menemani kalian di episode podcast kali ini. Tuh. Nah, kalau udah kenal sama hostnya, pasti kita lanjut nih ke narasumber kita yang hebat-hebat banget. Boleh dong perkenalan diri dulu. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Oke, halo semuanya. Nama saya Siti Zala Fauzia. Saya dari SMPN 33 Jakarta. Saya di sini selaku narasumber dari OSIS ya. Saya berjabat sebagai Ketua Sekretaris OSIS. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutia Dinata Ramadhani. Di sini saya sebagai narasumber dari SMP 33 Jakarta. Saya sebagai korbannya. Sebelumnya, sebelum kita lanjut nih ke pertanyaan-pertanyaannya, kami dari keluarga SMP Negeri 115 Jakarta turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kejadian yang menimpa kamu kemarin. Semoga kita juga terus saling mendukung satu sama lain. Betul. Betul. Kamu kemarin terdampak besar ya? Iya. Ya, bisa ceritain nggak sedikit kronologi dari kebakaran Manggarai waktu itu? Waktu itu aku kan lagi di rumah sendiri ya. Terus sekitar jam 1:30 pagi itu aku bangun karena pada teriak-teriak berisik di luar rumah. Awalnya aku kira tuh kebakarannya kecil, kayak percikan-percikan sebelumnya gitu juga pernah kan 2 kali. Terus pas aku keluar tuh aku masih bisa santai aja gitu loh, nyari kebakarannya sebelah mana. Terus habis itu pas aku keluar itu pada teriak-teriak kayak itu bayangannya udah banyak banget, itu udah gede. Terus aku pas lihat ke atas emang udah kelihatan gede bayangannya. Pas udah kayak wah berarti ini udah gede banget nih, mana apalagi tuh kan kayak di seberang gang aku banget, udah mau ngedeketin aku. Di situ aku langsung ngambil kayak surat-surat sama motor aja sih yang bisa aku bawa. Oh, jadi hal yang penting pasti dibawa ya. Iya. Terus itu kan kamu keluarnya sebelum rumah kamu kena ya? Iya. Itu kira-kira jam berapa deh sebelum rumah kamu kena? Jam 2 atau setengah 2 pagi gitu. Nah, cara kamu dan keluarga kamu mengatasi dampak emosional dari kebakaran ini bagaimana? Aku kan sekarang tinggalnya juga sama saudara-saudara ya. Jadi kita kayak ngumpul-ngumpul bareng aja sih buat ngilangin kayak sedih-sedihnya gitu. Jadi kamu distraksi sedih kamu gitu ya? Iya. Ke hal teman-teman gitu. Iya. Terus mungkin kita tanya dulu ya ke Zahwa nih. Ini bisa ceritain nggak kondisi pasca kebakaran di Manggarai, terutama dampaknya ke teman-teman kamu yang di SMP 33? Ya, jadi pas waktu itu ya seperti tadi aku kaget. Tapi aku awalnya tuh optimis, aku kira ya kebakaran biasa. Ternyata itu kebakarannya tuh benar-benar parah dan luas banget, bahkan sampai banyak rumah yang terbakar gitu. Bahkan yang terdampaknya aja juga harus ngungsi. Jadi mereka tidak bisa tinggal di rumah mereka, dan di sana kalau nggak salah air mati ya. Iya, mati. Iya. Jadi di sana tuh pas waktu kebakaran terjadi ada beberapa yang masuk itu rata-rata yang cuma terdampak doang. Yang benar-benar yang benar-benar jadi korban itu mereka nggak masuk gitu. Jadi kita di sana kalau misalnya ada korban yang benar-benar terdampak di sana, kita berusaha untuk toleransi karena mereka pada saat itu beberapa hari masuk tapi tidak memakai seragam sekolah. Ya. Terus langkah pertama apa sih ya dari sekolah nih untuk teman-teman yang kena dampak? Waktu itu sekolah mendata di setiap kelas. Jadi kelas ini ada berapa orang nih yang terdampak dan terkena gitu. Terus itu rata-rata dari kelas 7 sampai kelas 9 ya? Iya, Banyak.
Kalau boleh tahu ada berapa sih korbannya dari SMP 33? Sekitar 40 lebih. Lumayan ya itu ya, cukup banyak. Lalu OSIS SMP 33 ini ada kontribusi nggak untuk teman-temannya yang kena dampak? Kami pada saat itu karena bertabrakan dengan broker kita cuma bisa membantu membantu untuk donasinya. Kita membantu untuk prosesnya ya, bukan donasinya sih, lebih tepatnya itu. Kita dari bendaharanya itu membantu untuk berkeliling donasi di setiap kelas. Kayak sumbangan ya? Iya, itu selama 3 hari atau 4 hari berturut-turut. Ya karena emang besar banget kan. Tuh. Kalau misalkan dari Mutia sendiri, menurut kamu dukungan dari teman-teman sama guru tuh udah cukup belum? Udah sangat cukup sih kalau kata aku ya, karena kayak aku bisa dapat kayak baju baru lagi, terus support teman aku juga kayak bikin aku nggak sedih-sedih lagi. Oh ya pasti itu tadi kan rumah kamu kebakar ya, terus Iya. bajunya, seragamnya, buku-bukunya itu udah dikasih baru lagi. Udah dikasih dari sekolah. Dan apa saja bantuan yang udah kamu dapatkan selama ini? Kayak kebutuhan sekolah sih, kayak mulai dari tas, terus seragam sekolah, sepatu juga dapat. Terus kan kamu tadi bilang ada proker yang mendatang ya? Kira-kira proker apa? Proker yang pas di kejadian itu proker 17 Agustus. Oh, Iya. oh iya jadi Iya deket situ. jadi kalian kemarin sempat ngerayain nggak 17-an? Iya awalnya aku juga sempat mikir gitu sama teman-teman aku, apa ini gak usah aja kan, soalnya teman kita lagi terkena musibah, tapi udah dijadwalkan dan sekolah tetap bilang lanjut, ya udah kita lanjut. Tetap lanjut. Iya makanya kita cuma bisa membantu prosesnya aja gitu, karena emang harus tetap lanjut. Tuh. Jadi walaupun dalam kondisi berduka kemarin tetap Iya. ini ya, Iya. karena udah proses juga ya kan. Terus kegiatan, oh ya, kalau kemarin kan Smable nih ngasih sumbangan ya Iya. ke SMP 33 ya. So aku juga itu tuh aku ngasih baju-baju kan kemarin kan, terus aku lihat kan ngumpulinnya di BK, tuh kak Banyak numpuk baju, ya numpuk. kardus. Iya, kira-kira apa aja sih isinya selain baju, ada nggak? Aku kurang tahu ya, karena untuk yang mengurus itu semua cenderung sekolah. Jadi lebih ke guru ya? Iya lebih ke guru. Mutia sendiri itu nggak dapat nggak? Belum sih, aku juga kurang tahu dapatnya apa ya. Tapi yang pasti Smabo udah memberikan kontribusi ya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Nah, respon teman-teman dan guru SMP 3 ini gimana setelah terjadinya kebakaran itu? Pas waktu itu banyak guru yang izin, karena ada beberapa guru di sekolah SMP 33 itu yang keluarganya ada di situ, jadi mereka izin gak masuk. Dan ada juga guru yang mengajar juga tapi rada sedikit terlambat untuk melihat keadaan di sana gitu. Dan ternyata emang parah banget. Untuk Mutia, kira-kira ada pesan nggak atau harapan buat teman-teman yang lagi hadapin cobaan yang kayak kamu gitu kan? Banyak ya tadi ada 40-an. Kalau buat pesan-pesannya sih kayak tetap semangat aja, jangan sedih-sedih terus, dan belajarnya tuh tetap harus semangat, jangan karena kejadian yang kemarin tuh jadi kayak sedih terus nggak semangat buat belajarnya. Jadi walaupun tetap terkena musibah, belajar tuh tetap harus semangat. Iya. Tuh, itu bukan suatu halangan sih tapi bukannya bikin kita tetap sedih-sedih terus gitu ya. Tetap harus bangkit lagi. Iya. Terus kalau misalkan dari si Zahwa deh, kan itu termasuk teman-temannya juga ya? Iya. Bisa dong pesan dan harapan. Pesan dan harapannya tetap punya cita-cita meskipun kalian tuh udah tertimpa oleh musibah yang benar-benar buat kalian mungkin hopeless kali ya. Iya, tapi
jangan pernah terpengaruh oleh cobaan seperti itu gitu, karena itu cuma sementara lah, ibaratnya iklan ya. Iklan. Iya, tetap aja terus semangat dan berjuang, bercita-cita, belajarnya juga jangan sampai putus-putus gitu. Oke. Kita nih boleh sedikit kepo-kepo nggak tentang OSIS SMP 33 nih gimana? Boleh. Apalagi kan ada 2 ya tadi, dari dampak yang kena kebakaran masuk OSIS. Terus kamu juga harus fokus nih mau OSIS rumahnya ini. Terus sama belajarnya gimana? Boleh dong. Kalau waktu itu sih ada apa sih namanya, korban dia nih pas prokernya itu berjalan, Yang dari 17-an 17-an itu kita upayanya kita nggak masukin mereka untuk menjadi panitia, walaupun awalnya mereka tercatat namanya, tapi kita udah biarin aja, Ditoleransi. maksudnya toleransi gitu loh. Terus mau kepo nih tentang SMP 33 OSIS-nya tuh gimana strukturnya? Strukturnya. Oke. Strukturnya itu dari ketua, sekretaris 1, sekretaris 2, terus bendahara 1, bendahara 2. Ada MPK nggak di SMP 3? Ada. Ada sekbid-sekbidnya gitu nggak sih? Kayak kan pasti kan nggak cuman pengurus intinya aja kan? kalau di OSIS. Ada sekbidnya, ada sekitar 10. Wih, apa aja tuh banyak banget. Iya. Kalau untuk apa-apanya aku kurang apal ya, karena aku cenderung yang cuma yang mengurusnya doang. Kalau Mutia tahu nggak sekbidnya ada apa aja? Kalau Kalau Mutia itu aku juga kurang tahu sih, tapi kalau aku sendiri aku sekbid 9 bagian yang dokumentasi. Oh, terus aku tadi dapat ini ya, dapat kasih tahu temen aku katanya ada sekbid gizi. Ada. Iya itu, Iya. itu ngapain deh? Punya prokernya apa aja? sekbid gizi itu intinya kalau misalnya kita ada suatu proker nih, otomatis kan kita perlu apa namanya? Perlu konsumsi. Nah, mereka yang bakalan urus itu. Terus mereka juga bekerja sama PMR kalau nggak salah. PMR untuk? Iya, karena kan mereka gizi, jadi jadi biar gizinya OSIS tetap terjaga nih. Keren banget ya bisa begitu, ada sekbid gizi. Lucu banget. banyak sih kan sekbid. Kalau misalkan ada nggak program kerja yang menjadi unggulan kamu di SMP 33? Cenderung favorit anak-anak sih. Favorit anak-anak itu tuh mereka paling nunggu-nunggu yang namanya 17 Agustus sama classmeet. Oh ya. Classmeet ya. Kalau di sini juga nunggu banget ya classmeet. Iya. Itu mah di sekolah, semua sekolah sih ada. pasti ada. Terus respon teman-teman kamu tuh gimana pas? Itu kan waktu 17-an kan ditunggu banget ya. Iya. Terus ada musibah yang terdampak, itu kira-kira respon teman kamu apakah kecewa, takut dibatalkan atau gimana? Apa ya, respon mereka tuh mungkin rada takut dibatalkan kali ya, tapi karena nggak ada informasi ini harus dibatalkan, jadi kita mau nggak mau terus berjalan gitu. Mungkin udah selesai ya. Kita sebelum menutup nih ada dua pertanyaan penutup nih. Waktu kalian kemarin guru dan OSIS DPS 115 memberikan sumbangan ke sekolah kalian, kira-kira apa pesan dan kesan kalian waktu itu? Waktu itu kamu dulu deh kayaknya. Iya nih, Iya, soalnya terus. Kesan-pesan dari aku sih kayak senang ya karena dikasih bantuan dari Semoga, itu juga membantu yang para korban-korban kebakaran tersebut. Dari aku senang karena dari kemarin juga ada beberapa sekolah lain yang datang ke sekolah kita untuk memberi bantuan gitu. Alhamdulillah, dan terima kasih banget buat yang udah ngasih bantuan gitu. Dan itu menurut aku tuh kayak ternyata di luar sana tuh ada ya orang yang peduli ya. Pasti ada. Pasti. Pasti banyak ya selain Smobel sekolah-sekolah yang ikut. Iya. Lalu kan kalian diundang nih ke Smobel Podcast. Nah, sebelum kita menutupi acara, kita punya slogan nih, Oke. yaitu One Voice, Countless Insights. Iya. Tuh, udah bisa belum? Ya. One Voice, Countless Insight. Oke. Sebelum kita menutup, oke, aku duluan ya nih yang ngomong ya. Oke. Smobel Podcast, One Voice, Countless Insight. Yeay. Gimana nih
diundang ke Slobo Podcast? Senang. Oke, kalau gitu terima kasih banyak ya Terima kasih atas Mutia dan waktunya. Zahwa atas Iya. waktunya di tengah pemulihan dari ini. Terima kasih banget. Ya sama-sama. Dadah. Jangan lupa like, comment, subscribe, share. Ya. Dadah. Dadah.